Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali bisa bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teks resensi. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu teks resensi? Atau apakah teman-teman sudah pernah membuat teks resensi? Sebelum membuat teks resensi, tentunya kita harus mengetahui pengertian dari teks resensi itu sendiri. Teks resensi adalah suatu penilaian untuk suatu karya. Karya yang dimaksud bisa berupa buku, karya seni, film, dan drama. Resensi berfungsi untuk menghargai tulisan atau karya orang lain dengan memberikan komentar secara objektif sesuai dengan kualitasnya. Nah, sekarang teman-teman pasti sudah paham mengenai pengertian dari teks resensi. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa tujuan dari teks resensi? Seseorang menulis teks resensi pasti memiliki tujuan. Adapun tujuan dari penulisan teks resensi yaitu yang pertama, untuk membantu pembaca untuk paham gambaran serta penilaian umum sebuah hasil karya dengan ringkas. Yang kedua yaitu untuk memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi. Yang ketiga yaitu untuk memahami kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi, untuk memahami latar belakang serta alasan sebuah karya itu dibuat. Dan yang keempat yaitu untuk memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran, mengajak pembaca mendiskusikan karya yang diresensi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, untuk menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya yang lain. Baik teman-teman, setelah mengetahui tujuan dari penulisan teks resensi, kini kita perlu mengetahui apa sih ciri-ciri dari teks resensi. Adapun ciri-ciri dari teks resensi yaitu yang pertama adanya judul resensi. Yang kedua yaitu adanya identitas buku. Yang ketiga yaitu adanya sinopsis atau ulasan buku. Dan yang keempat yaitu adanya kelebihan buku. Dan yang terakhir yaitu adanya kelemahan buku. Teman-teman, apa saja sih jenis-jenis dari teks resensi? Di dalam teks resensi terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu ada resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi yang disampaikan dengan singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Yang kedua yaitu ada resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau babnya. Yang ketiga yaitu ada resensi kritis. Resensi kritis merupakan sebuah resensi yang mengulas detail buku. Resensi kritis merupakan sebuah resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi kritis biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku tersebut. Selanjutnya, sebelum menyusun teks resensi, tentunya kita juga harus mengetahui unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks resensi. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam teks resensi antara lain yang pertama yaitu ada judul. Judul tentunya harus memiliki kesinambungan dengan isi teks resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai tersendiri dari teks tersebut. Yang kedua, di dalam teks resensi tentunya kita harus mencantumkan identitas buku. Penyusunan data buku dapat dilakukan dengan adanya judul buku, adanya pengarang, adanya penerbit, adanya tahun terbit beserta cetakannya,
adanya dimensi buku, dan yang terakhir adanya harga buku. Kemudian unsur yang ketiga yaitu isi resensi buku. Bagian ini berisi tentang sinopsis, yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, serta adanya rumusan kerangka buku dan juga bahasa yang digunakan. Dan yang keempat yaitu penutup resensi buku. Pada bagian penutup biasanya berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditunjukkan. Nah teman-teman, sekarang teman-teman juga harus mengetahui apa sih manfaat dalam menulis teks resensi? Dalam menulis teks resensi, tentunya terdapat banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Antara lain yaitu, yang pertama, untuk menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk pembaca yang sedang membutuhkan buku tersebut. Yang kedua yaitu, bagi penulis resensi dapat menjadi suatu nilai tambahan ekonomi karena umumnya yang diminta untuk membuat dalam resensi buku bukanlah sembarang orang dan tentunya akan mendapat suatu imbalan yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu, untuk penulis buku, resensi dapat menjadi media promosi dan menjadikan sebuah media pengembang kreativitas penulis untuk menghasilkan sebuah karya-karya yang lebih bagus lagi. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk pada langkah-langkah menulis teks resensi. Bagaimana sih cara untuk menulis teks resensi? Adapun langkah yang pertama yaitu kita harus memilih judul buku yang layak dan laku untuk diresensi. Yang kedua yaitu membaca secara intensif untuk menikmati, mendalami, dan memahami isi buku. Yang ketiga yaitu meringkas atau menemukan garis besar isi dan pokok-pokok penting yang menarik. Yang keempat yaitu membaca ulang sembari meneliti buku untuk dapat mengidentifikasi sisi-sisi kelebihan, kekurangan, dan manfaat membandingkan dengan buku yang sejenis yang lebih dulu terbit. Yang kelima yaitu menimbang bobot kelebihan dan kekurangan, manfaat serta kelemahan dari isi buku tersebut. Dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan untuk memberikan saran pertimbangan kepada calon pembaca. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya mengenai teks resensi, teman-teman dapat melihat contoh teks resensi berikut ini. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Lutfiana Faridatul Isma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.